Halo, selamat datang sahabat cuan. Hari ini kita akan membahas satu saham lagi. Tapi sebelum itu, apabila sahabat sekalian merasa terbantu dengan channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar para sahabat sekalian tidak ketinggalan tentang informasi bagaimana cara mendapatkan cuan. Oke, hari ini kita akan menganalisa saham Aman milik PT Aman Mineral Internasional Tbk. Perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan emas dan tembaga yang sering kita dengar dengan sebutan tambang batu hijau. Kode saham Aman, sektor bahan baku, bergerak di bidang usaha aktivitas perusahaan holding. Sedangkan jumlah saham yang ditawarkan adalah 72.875.200 lot. UE-nya yaitu Mandiri Sekuritas dan penjamin emisinya ada 4, yaitu Mandiri Sekuritas, DBC Vicker Sekuritas, CLSA Sekuritas, dan BNI Sekuritas. Oke, mari kita lihat dulu saham-saham yang di-IPO-kan para penjaminnya. Di sini Mandiri pernah meng-IPO-kan Gotoh. Kalau diingat lagi, hari pertama Gotoh ini masih merah, cuman sempat di bawahnya naik terlebih dahulu. Sedangkan BNI terakhir meng-IPO-kan Teladan. Hari pertama masih dikasih cuan sih kalau Teladan. Mari kita unboxing dulu saham Aman. Pada bagian covernya sudah jelas terlihat bahwa perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan emas dan tembaga. Ada juga yang mengatakan bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan tambang emas terbesar kedua di Indonesia setelah PT Freeport. Oke, lanjut. PT Aman Mineral Internasional merupakan perusahaan holding emas dan tembaga. Memiliki kegiatan mulai dari eksplorasi, pembangunan, penambangan, pemprosesan, bahkan untuk rencana kedepannya akan melakukan pengolahan dan pemurnian sendiri. Perseroan ini mengestimasi kegiatan penambangan di tambang batu hijau hingga tahun 2030. Selanjutnya, kegiatan penambangan akan dilakukan di tambang Cebakan Elang mulai tahun 2031 sampai 2045. Berarti perusahaan ini sudah memiliki rencana sampai tahun 2045 nanti. Untuk kinerja keuangannya dalam kurs juta USD. Perkiraan kurs 1 USD Rp14.871. Untuk pendapatan tahun 2020 sekitar 1.003 juta USD, yaitu setara dengan 14.917 miliar lebih. Sedangkan untuk pendapatan tahun 2021 1.299 juta USD atau setara dengan 19.299 miliar lebih. Sedangkan tahun 2022 pendapatannya naik pesat nih menjadi 2.830 juta USD, setara dengan 42.086 miliar lebih. Oke, ini dia laba bersihnya. Dari tahun 2020, laba bersih perusahaan ini mencapai 86,3 juta USD, setara dengan 1.283 miliar. Dan di tahun 2021, laba bersihnya naik menjadi 317 juta USD, yaitu setara kurang lebih 4.714 miliar. Dan pada tahun 2022 naik signifikan
sebesar 1.093,5 juta USD atau setara dengan nilai 16 triliun 261 miliar. Itulah perkembangan kinerja keuangan perusahaan Aman dari tahun 2020 sampai 2022. Dan semua terlihat naik. Bagus ini keuangannya. Perencanaan IPO saham Aman. Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 72,9 juta lot, yaitu 10% dari keseluruhan saham Aman. Harga penawaran saham berkisar antara 1.650 sampai 1.775 rupiah per lembar, dengan potensi pendapatan sekitar 12 triliun lebih. Untuk jadwal sementara, penawaran awal akan berlangsung dari tanggal 31 Mei sampai 16 Juni 2023. Dan penawaran umum akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni sampai 3 Juli 2023. Sedangkan tanggal pencatatan atau tanggal IPO-nya nanti yaitu terjadi pada tanggal 5 Juli 2023. Ini dia perencanaan alokasi dana IPO. Yaitu pertama, untuk pelunasan utang kepada perusahaan anak PT Aman Mineral Nusa Tenggara sebanyak 24%. Kedua, untuk penyetoran modal kerja kepada perusahaan anak PT Aman Mineral Industri sebanyak 14%. Dan sisanya untuk penyetoran modal kerja serta ekspansi pabrik, konsentrator, pembangkit tenaga listrik, tenaga gas, dan tenaga uap sebanyak 62%. Kesimpulannya, perusahaan ini merupakan perusahaan yang bagus dan mempunyai rencana ke depan yang bagus pula. Sedangkan untuk harga penawaran dasar IPO-nya itu dengan harga yang cukup wajar. Di sini Cari Cuan masih ragu untuk ikut. Cuman kita lihat lagi nanti bagaimana. Palingan Cari Cuan ikut saat candle ini jatuh dan jatuh, baru Cari Cuan akan ikut di bawah. Tapi untuk IPO-nya Cari Cuan gak ikut. Tapi ingat, ini cuma pendapat pribadi. Apabila kalian mempunyai pendapat sendiri dan yakin dengan pendapat kalian, silahkan kalian mau ikut ataupun tidak jadi masalah. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari Cari Cuan. Dan salam cuan.